Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita nggak belajar seni lagi ya. Kita mau belajar lagi soal hidup ya. Di gudang gue yang kecil ini kita akan desek-desekan buat belajar. Gue nanti bacain, kalian denger. Gue belajar, kalian belajar, kita semua belajar. Karena belajar itu penting. Dan mumpung ini gratisan, ya udah simak aja bareng-bareng. Kali ini kita mau belajar lagi dari video Timothy Ronald. Nah ya, video ini menarik banget karena ini sangat penting kalau menurut gue ya, buat kita semua. Dan gue juga bikin video ini buat belajar lagi. Karena kalau kita nonton satu video, mungkin kita nggak ngeh ya. Jadi gue minta bantuan ChatGPT buat ngerumusin, buat bikin poin-poin penting yang ada di videonya Timothy Ronald yang judulnya 7 Aturan Hidup. Nah, judul panjangnya 7 Aturan Hidup untuk Jadi Kaya. Sorry kalau suara gue rada bindeng karena emang lagi flu ya teman-teman. So yuk kita langsung aja ke pembahasan videonya. Oh ya, buat teman-teman yang mau nonton videonya bisa ada di sini video Timothy-nya, atau linknya ada di deskripsi ya, nanti ya gue taruh. Oke, langsung aja. Dalam video berjudul 7 Aturan Hidup untuk Jadi Kaya, Timothy Ronald membagikan 7 prinsip yang ia pegang teguh dalam mencapai kesuksesan finansial. Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing aturan tersebut. Oke, siap-siap kita akan mempelajari satu persatu, ada 7 poin penting. 1. Selalu belajar secara spesifik. Timothy menekankan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan dengan fokus pada kualitas sumber informasi. Ia menyarankan untuk memverifikasi apakah pemberi informasi menjalani kehidupan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan efektif. Nah, nomor 1, selalu belajar secara spesifik pada orang yang bibit bobot bebetnya sudah real gitu ya, nyata ya. Misalnya, gue mau belajar seni, ya udah gue cari orang yang berkarya di bidang kesenian, udah punya penghargaan seni atau pernah pameran di mana gitu. Gue mau belajar bikin bakso, ya udah gue cari tukang bakso yang terkenal, yang udah laris manis gitu ya. Jadi setiap kita belajar kita harus lihat dulu siapa orang yang kita pelajari, kayak gitu ya. Mungkin ininya ya, maksud dari Timothy-nya ya, jangan kita belajar bakso sama tukang somai, nggak nyambung kan. Jangan kita belajar seni sama orang ekonomi gitu, nggak nyambung juga. Jadi selalu pilih dan cari mentor yang bibit bebet bobotnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nomor 2, percaya pada mimpi tanpa keraguan. Menurut Timothy, banyak orang berhenti saat menghadapi kesulitan. Ia menekankan bahwa kesuksesan datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah. Bahkan saat menghadapi tantangan besar, kegagalan dianggapnya sebagai bagian dari proses yang harus dinikmati. Nah itu ya, percaya pada mimpi tanpa keraguan. Kalau kita udah percaya mimpinya, jangan ada ragu, full, all in langsung ya. Ini bisa berbahaya juga bisa menguntungkan. Contoh berbahayanya adalah misalnya kita all in berbisnis bakso, ya udah kita cacing-cacing naga-naga tuh. Kalau kita berhasil kita kaya, kita gagal kita miskin. Tapi ini semua harus pakai keberanian ya, harus udah kita survei, harus udah kita pelajari dulu gitu ya. Oke. Nomor 3, ambil aksi yang konsisten dan fokus. Timothy menegaskan bahwa motivasi saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Disiplin dan ketekunan dalam mengambil tindakan yang konsisten dan fokus pada tujuan jangka panjang adalah kunci utama. Balik lagi, ya udah, jangan kita nonton videonya Timothy atau nonton video ini kita tahu poin-poinnya, terus kita cuma nonton aja, cuma semangat aja, tapi ambil aksinya. Terus aksinya itu harus konsisten. Sekarang kita semangat, besok kita lemes gitu. Harus terus semangat. Nomor 4, nikmati kegagalan sebagai pelajaran berharga.
Setiap kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk belajar. Timothy berbagi pengalaman bahwa kegagalan dalam bisnis dan investasi memberinya pelajaran yang tidak akan didapat jika semuanya berjalan mulus. Bener. Cuma beberapa orang juga kenapa terlihat selalu gagal ya. Jadi kenapa jadi belajar mulu gitu. Makanya kita belajar dari seorang Timothy yang udah gagal, udah pernah gagal. Kita pelajari kegagalannya supaya kita nggak gagal juga gitu. Kita belajar dari Warren Buffett, di mana dia kegagalannya. Kita belajar dari kegagalannya itu supaya kita nggak nyemplung juga di situ. Nikmati kegagalan berarti kayak kemarin gue kehilangan beberapa uang di meme coin gitu karena gegabah sama cinta banget sama satu koin mudeng. Akhirnya gue dari situ belajar jangan pernah cinta sama satu project gitu. Terus jangan gegabah ngebuang uang karena uang nyarinya susah, jangan dibuang-buang di meme coin. Nomor 5, bangun jaringan yang luas. Oke. Memiliki mentor dan membangun hubungan dengan individu yang lebih berpengalaman sangat penting. Timothy menyatakan bahwa tanpa jaringan yang kuat, ia tidak akan mencapai kesuksesan yang diraihnya saat ini. Waduh, bener banget. Apalagi waktu kita muda, itu link harus bener-bener kita main sama siapa aja deh, pokoknya deh. Ada yang pokoknya gini sistemnya ya, kalau yang gue tahu ya, misalnya kita satu grup nih sama teman-teman kita ya di situ yang paling jago, paling kaya, paling berhasil, berarti itu kita udah circle-nya udah salah itu, keluar langsung cari lagi. Oke. Ini juga salah satu hal yang gue sangat sayangkan ya diri gue sendiri. Gue linknya nggak cukup luas, nggak cukup banyak, jadi ya itu berpengaruh banget nanti di akhirnya. Nomor 6, menghargai waktu sebagai sumber daya berharga. Timothy percaya bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Menggunakan waktu secara efisien, tidak menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak produktif adalah esensial dalam perjalanan menuju kesuksesan. Nah itu ya, waktu itu hal yang paling berharga kalau kita udah punya uangnya, kalau menurut gue ya. Karena kita baru ngerasain, oh gila, waktu tuh berharga banget ya. Gue bisa bayar berapapun. Cuma untuk orang-orang yang mungkin ya, untuk orang-orang yang uangnya belum ada, waktunya tuh jadi gak ada harganya gitu. Pengen cepet-cepet hari Minggu aja. Ya begitulah ya teman-teman ya. Semakin kita pintar, semakin kita kaya, semakin kita sibuk, waktu itu pasti semakin penting. Bahkan di beberapa podcast orang-orang besar juga mereka rela gitu ngasih semua hartanya yang dia punya sekarang untuk balik lagi ke masa mudanya. Karena waktu nggak bisa dibeli, semua bisa dibeli sama uang, rumah, mobil, cuma nggak ada yang bisa dibeli, yaitu waktu. Nomor 7 yang terakhir, berbagi dengan sesama. Berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan orang lain diyakini Timothy akan membawa berkah lebih besar di kemudian hari. Ia percaya bahwa dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya diri sendiri. Setuju, apalagi di agama ya, berbagi itu penting. Kita mau kaya, kita harus bantu orang lain. Malah seperti itu ya, misalnya saat kita miskin, kita harusnya sedekah. Itu kan rada aneh ya persepsinya ya. Cuma bener, gue setuju, gue yakin semakin kita miskin, semakin kita wajib bersedekah. Karena dengan berbagi itu, kita bakalan dapat lagi hal-hal menarik gitu ya. Dengan menerapkan ketujuh aturan ini, Timothy Ronald percaya bahwa seseorang dapat mencapai kesuksesan finansial dan kehidupan yang lebih bermakna. Untuk penjelasan lebih lengkap, Anda dapat menonton video ini. Nanti linknya juga ada di deskripsi. Sekarang kita menuju ke kesimpulannya ya teman-teman. Kesimpulannya, untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan finansial, seseorang harus memiliki pola pikir yang tepat, disiplin, serta konsisten dalam bertindak. 7 aturan hidup yang dibagikan Timothy Ronald menekankan pentingnya belajar secara spesifik, percaya pada impian, bertindak secara fokus, serta melihat kegagalan sebagai pelajaran. Selain itu, membangun jaringan, menghargai waktu, dan berbagi dengan sesama juga menjadi kunci penting.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, seseorang dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih bermakna. Nah itu dia ya. Keren banget sih. Gila. Hal-hal kayak gini sih kenapa ya gue nggak dapetin waktu gue masih single, waktu belum berkeluarga, waktu masih muda. Ini penting banget kalau kalian bisa maksudnya menyerap ini dengan pelan-pelan gitu ya. Terus ngelakuin ini, cukup dilakuin aja deh buat diri sendiri. Itu bakalan bikin masa depan kalian lebih baik lagi kalau menurut gue ya. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti seperti biasa belajar itu sama siapa aja kalau menurut gue ya. Karena semua orang pasti punya pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkembang, jangan berhenti nabung, jangan berhenti bekerja. Tetap semangat. Semoga kita di kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Thank you semuanya. Dadah.